Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Terima kasih kepada moderator yang telah menjemput ke acara ini, dan lebih khusus kepada panitia yang mengadakan acara daurah yang temanya adalah cinta setelah pernikahan. Bagus sekali. Biasanya bercinta dulu baru menikah, tetapi ini dibalik, yaitu menikah dulu baru bercinta. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya. Malam itu saya lihat, besoknya oke, setelah itu kami berumah tangga. Sebelumnya tak pernah kenal, tak pernah tahu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah 18 tahun. Sudah ada 4 anak. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak riak, dalam waktu 18 tahun ini satu kali pun belum pernah kami bertengkar lagi. Meninggi suara pun tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya pertama kali tengok samara. Apalah samara? Samara atau asmara? Samara rupanya singkatan dari sa sakinah, ma mawaddah, ra rahmah. Ini bahasa anak muda nih, menyingkat-nyingkat Tak apalah, ikut-ikut pula lah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya ketiga kata ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. Kalau biasa dapat undangan perkawinan, biasa ada disebut nih, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ketiga kata ini disebutkan di dalam firman Allah itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya adalah menjadikan untukmu pasanganmu supaya kamu merasa tenang kepadanya. Tenang, ketenangan. Kemudian Allah menjadikan di antara kamu berdua, yaitu dengan pasanganmu, mawaddah, cinta kasih. Kemudian rahmah, kasih sayang. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyebut, sesungguhnya dalam perkara itu, yaitu dalam tanda kekuasaan Allah, yaitu perhubungan laki-laki dan perempuan yang telah bersuami istri itu, sesungguhnya dalam perkara itu adalah terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka melalui ayat ini diambillah bahwasanya rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Bolehlah untuk dibuat kesimpulan, silahkan, tak mengapa. Tapi kalau kita mengaji tafsir, kita mesti lebih memperhatikan ayat ini. Memang betul di dalam ayat ini Allah menyebut sakinah, mawaddah, warahmah. Memang betul. Dan itu memang adalah kebutuhan dari sebuah rumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan. Memang betul, sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta kasih, kasih sayang. Tapi terlebih dahulu, pertama kita mesti mengetahui makna ketiga kata tersebut. Kemudian yang kedua,
ketika Allah menyampaikan 3 kata tersebut, Allah tidak menyampaikannya sekaligus. Tidak. Allah menyampaikan dengan mengatakan, Allah ciptakan untukmu pasanganmu supaya kamu mendapatkan ketenangan. Itu penyampaian pertama. Jadi penyampaian pertama untukmu pasangan dari jenismu sendiri, yaitu dari jenis manusia juga, untuk mendapatkan ketenangan. Itu penyampaian yang pertama. Penyampaian kedua, baru Allah menyebut setelah kamu berumah tangga, bersuami istri, Allah telah pasangkan dengan pasangan yang memang telah ditetapkan di dalam, ini apa tandanya ini? Yang memang telah ditetapkan di dalam qada dan qadar Allah. Maka jangan risau kalau masih sendiri sekarang ini, karena pasangan itu sudah ada ditetapkan. Kalau berlaku, yaitu sudah berumah tangga, maka yang kedua, Allah jadikan di antara kamu berdua cinta kasih dan kasih sayang. Itu pra atau pasca? Pasca nikah, bukan pra. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kamu berdua cinta kasih dan kasih sayang, sehingga dengan cinta kasih dan kasih sayang kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya dalam perkara itu adalah tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Ujung ayat yang seperti ini, perkara itu adalah sebagai bahagian dari tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Siapa yang berfikir menggunakan akal fikiran, dia lihat ke tengah masyarakat, mana orang yang sudah berpasangan, kemudian dia lihat, dia akan mendapat bukti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini di dalam kenyataan di tengah masyarakat. Itu mana ayat itu, maknanya apa yang Allah sebutnya, inilah fakta yang sebenarnya yang mesti difahami. Jangan keluar dari fakta ini. Keluar dari fakta ini, sakinah tidak ada, mawaddah tidak ada, rahmah tak ada. Tapi mesti ikutlah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Bagaimana supaya dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, ini nanti yang mau kita bahas. Tapi terlebih dahulu mesti tahu dulu yang 3 ini apa. Sakinah, mawaddah, warahmah ini kan bahasa Arab. Nah, bahasa kitanya apa maknanya, supaya kita lebih dekat dengan 3 kata ini. Kemudian lebih jelas nanti melalui penyampaian ayat. Setelah itu barulah kita mau melihatnya dalam kehidupan kita. Lihat umpamanya keluarga-keluarga yang bahagia, nampak sekali sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita tengok pula ada keluarga sudah lama dahulu berkenal-kenalan sebelum berumah tangga, dari SMP lagi, pilih pula SMA, kita SMA sini ya, dah sama pula SMA-nya, pulang pergi, nanti kita sama-sama di perguruan tinggi ini ya, sama pula. Sudah berumah tangga, tapi rupanya kacau beliau dalam berumah tangga, berkelahi, bergaduh. Mengapa? Tidak mendapatkan kebahagiaan, tak ada lagi sakinah, ketenangan, cinta kasih hilang. Yang sebelum ini aku cinta kamu, sekarang tak ada lagi cinta. Dahulu bukan main lagi, sehidup semati. Di mana ada kamu? Kan itu bahasa-bahasa kita semua, enggak? Enggak. Di situ ada aku. Kemana kamu pergi? Aku ikut aku ke ujung dunia. Mana ujung dunia? Dan seterusnya. Tapi rupanya setelah berumah tangga, apa yang disebut itu tidak tercapai. Apa sebab? Sebab dibangunkan tidak di atas dasar nilai yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Dia bangun istana pasir. Istana pasir itu dihembus oleh
Angin habis sudah. Indah pun istana pasir, kalau angin sudah berembus habis. Tak percaya? Cobalah buat istana pasir. Tak ada kekuatan. Apabila membangun istana yang betul-betul istana, kokoh kuat fondasinya, tiangnya pun tegak dengan hebatnya, dindingnya pun dan semuanya dengan nilai-nilai, maka kuat pun angin datang, kokoh tegak berdiri. Karena istananya itu kuat. Hujan selebat apa pun bertahan. Karena istana-istana yang kokoh, kuat, kemudian memberikan kebahagiaan bagi setiap penghuni rumah atau istana tersebut. Allah. Istana macam mana kita punya nanti ya? Ini yang belum lagi. Dan kalau dapat berumah tangga bukan hanya di dunia ini saja. Seperti Rasulullah, istriku di dunia adalah istriku di dalam surga. Jadi sampai ke surga. Itu baru itu sehidup semati. Bukan satu hidup yang satu mati. Habis sudah. Kecewa. Naik mobil, yang satu tengok jendela sebelah kanan, yang satu tengok jendela sebelah kiri. Allah, mana dia kebahagiaan? Kemudian kalau rumah 2 tingkat, satu di kamar atas, yang satu lagi di kamar bawah, macam Tom and Jerry. Apa sebab? Sebab sudah hilang ketenangan, sudah lenyap cinta kasih, sudah tidak ada lagi kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, di antara tanda kekuasaannya, boleh kamu lihat di tengah masyarakat. Coba lihat, mereka tak pernah berkenalan sebelumnya. Tetapi setelah mereka menikah, karena mereka bangun di atas dasar nilai, lihat rumah tangga mereka tenang, lihat rumah tangga mereka cinta kasih, lihat rumah tangga mereka penuh dengan kasih sayang. Bukti ada di hadapan, silakan lihat. Tinggal lagi sekarang kita mau yang seperti apa? Yang seperti rumah tangga itu atau seperti rumah tangga yang itu? Kan ada contohnya di tengah masyarakat ini. Ada yang kawin cerai ada kerjanya. Minggu ini kawin, minggu besok udah cerai. Kita tak mau yang seperti itu. Sekali hidup berumah tangga, maka untuk selama-lamanya. Bahkan apabila merasakan kebahagiaan dengan pasangan, menjauh saja sedikit, dah terasa keperluan, kebutuhan kepada pasangan. Sehari saja terpisah, 2 hari saja, sudah. SMS tak mencukupi, SMS berbicara tak mencukupi kalau tidak bertemu langsung. Tak merasakannya kan? Karena belum juga mendapat pengalaman. Ini benar ini, saya tak main-main. Ini kisah benar ini. Tak percaya, cobalah nanti, coba. Karena orang yang sudah mencoba yang tahu. Al-Makmur dah coba? Sudah, alhamdulillah. Saya berumah tangga umur 28 tahun. Menyesal saya berumah tangga. Menyesal mengapa umur 28? Mengapa tidak umur 18 berumah tangga? Mengapa tidak lebih cepat? Kalaulah memang seperti ini bahagianya berumah tangga, mengapa lambat-lambat berumah tangga? Semestinya lebih cepat, lebih baik. Ini bukan politik, ini bukan.
Karena perkara nikmat, bahagia, pandangan terjaga, pendengaran terjaga, hati terjaga, kemudian dapat pula lagi kenikmatan yang sejati, sesuai pula dengan syariat. Allah pula meridai. Allahu Akbar. Kita belum lagi tua, anak dah besar-besar, nampak keberhasilan anak di depan mata, bertambah bahagia. Tak mau seperti ini? Nah, cepat berumah tangga. Allah. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, banyak tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini banyak. Kemudian Allah ambil satu di dalam ayat ini, yaitu di antara tanda kekuasaan Allah, Allah pasangkan kepada kita pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu dari jenismu pasanganmu. Apa maknanya dari jenismu pasanganmu? Ini akan lebih mudah memahami kalau kita bawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga, Nabi Adam tertidur. Dalam tidurnya Nabi Adam bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Adam melihat pasangan. Itu dalam mimpi. Kemudian berharap mudah-mudahan Allah berikanlah pasangan yang seperti itu, seperti yang dilihat dalam mimpi. Kemudian Nabi Adam terbangun. Kemudian di sebelah Nabi Adam sudah ada pasangan, Siti Hawa, yang Allah ciptakan min dal'il aqsar al-aisar, yaitu dari tulang rusuk yang pendek, yang lebih pendek dari tulang rusuk yang lainnya, yang sebelah kiri. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam kan dari tanah. Nah, dari tanah bumi diambil, dibawa ke dalam surga, dibentuk jadi tubuh Nabi Adam, ditiupkan roh. Itu Nabi Adam. Tapi kalau Siti Hawa tidak. Siti Hawa dari Nabi Adam sendiri, dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian jadilah Siti Hawa, dan itulah yang disebut di dalam ayat ini sebagai pasangan Nabi Adam. Kalau disebut pasangan maknanya kalau tidak ada yang satu tak sempurna, itu namanya pasangan. Sendal kita satu pasang, ada kanan, ada kiri. Kalau kanan saja bagaimana? Tak sempurna. Ada orang yang pakai sendal kanan saja? Tak ada, tak sempurna dia bersendal itu. Yang sempurna bersendal sepasang, kanan dan kiri. Kalau kita hidup sendiri saja, tak sempurna hidup. Maka jangan berangan-angan jadi bujang lapuk, jangan. Ada film Piramli ya, bujang lapuk. Jangan. Rumah tangga, wanita begitu juga, berumah tangga. Siapa ini pasangan? Allah telah tetapkan. Minta kepada Allah, berdoa, kemudian setelah itu berusaha. Kalau tak berusaha tak dapat juga lah. Maka berusaha. Dan ada kalanya tak berusaha pun dapat. Duduk aja di rumah, datang pasangan. Seperti istri saya, dia duduk aja di rumah, saya yang datang ke rumahnya, dapat dia pasangan. Tentang pasangan ini memang telah ditetapkan oleh Allah dengan usaha manusia ataupun tidak dengan usaha manusia. Tetapi pasangan itu telah ditetapkan. Hanya saja manusia diperintahkan untuk berusaha. Begitu juga dalam perkara rezeki. Rezeki itu sudah ditetapkan, sudah. Berdoa mesti, tetapi juga hendaklah berusaha. Seperti apa berusaha? Silakan, mau langsung boleh. Kalau mau melalui perantaraan kawan boleh, melalui perantaraan guru boleh, melalui perantaraan orang tua boleh. Saya ini melalui perantaraan kawan yang sangat dipercayai, sehingga apabila ia memilih, mudah-mudahan
Pilihannya itu adalah seperti yang kita kehendaki. Karena kepercayaan kepada kawan ini kawan ini memang kita dah kenal lama, maka dia tidak akan mungkin memilihkan yang tidak baik untuk kita. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran janji Allah bahwasanya yang baik dipasangkan dengan yang baik, dan yang kotor dipasangkan dengan yang kotor. Mudah-mudahan kita memelihara diri, menjaga kesucian diri, kemudian dipasangkan dengan pasangan yang memelihara kesucian diri pula. Masing-masing kita ini telah diberi pasangan, dan pasangan itu dalam ayat ini adalah dari jenis kita sendiri. Apa makna dari jenis kita sendiri ini? Ulama tafsir hampir sepakat mengatakan dari jenis kita sendiri adalah dari jenis manusia juga. Karena pada masa Nabi Adam dahulu ada 3 jenis. Jenis pertama malaikat, jenis kedua jin, jenis ketiga barulah Nabi Adam manusia. Malaikat, jin, manusia. Allah tidak berikan pasangan manusia itu dari bangsa malaikat ataupun dari bangsa jin, tapi Allah berikan pasangan manusia itu dari bangsa manusia itu sendiri, sehingga diciptakanlah dari tulang rusuk yang ada yang mengatakan yang bengkok. Karena memang dalam hadis Nabi, dalam riwayat yang lain, tulang rusuk itu tulang rusuk yang pendek bengkok. Nah, bermakna ada falsafah di dalamnya, ada satu nilai yang mesti difahami di dalamnya, yaitu tulang yang pendek itu panjangkanlah. Siapa yang akan memanjangkannya? Suami yang memanjangkannya. Yang bengkok itu luruskanlah. Siapa yang akan meluruskannya? Suami yang akan meluruskannya. Nah, maka suami-suami pula mesti memiliki bekal yang cukup, sehingga yang pendek bisa dipanjangkan, yang bengkok bisa diluruskan. Kalau suami itu pula bengkok, macam mana? Dia sendiri bengkok, mungkin dia meluruskan? Tak akan mungkin. Maka selalu seorang istri, seorang wanita yang ingin dijadikan istri selalu minta, bisa jadi imam untuk saya tidak? Kalau bisa, mari. Kalau tak bisa, tunggu sampai bisa. Nah, balik dahulu ke rumah, siapkan dahulu untuk menjadi imam. Bukan imam solat saja, imam untuk hidup ini. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam sebagai orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat tentang ketenangan itu adalah kaitan dengan jenis. Dan alhamdulillah sekarang ini kita ini apabila berumah tangga, kita akan pilih dari jenis manusia. Ada yang berkeinginan jenis yang lain pula? Ada mau kawin dengan siapa, yang mau nikah dengan jin? Bisa manusia menikah dengan jin? Bisa. Tapi ini pengajian lain ya. Tapi jangan berniat menikah dengan jin. Apa sebab? Tidak akan mendapatkan ketenangan. Apa sebab? Sebab Allah menyebut dalam ayat ini, Allah telah ciptakan untukmu pasanganmu dari jenismu untuk kamu merasa tenang. Untuk kamu merasa tenang. Untuk litaskunu, lam itu namanya lamut ta'lil. Dalam bahasa Arab, lamut ta'lil itu menerangkan tujuan. Apa tujuannya Allah memberikan pasangan dari jenismu sendiri? Supaya kamu tenang. Kalau bukan dari jenismu sendiri, tidak tenang. Jadi bisa menikah dengan bangsa jin? Bisa. Tapi tak akan tenang. Ada seorang bapa mengadukan anaknya polisi. Jadi bapak mengadukan anaknya, tapi mengadukan bukan ke polisi, kepada saya, tentang anaknya yang kawin dengan jin. Anaknya polisi kawin dengan jin. Bagaimana akhirnya? Hidupnya hancur,
Hidup anaknya ini hancur. Sampai dia dipecat dari kepolisian karena tak masuk kerja. Kemudian apabila pulang ke rumah berjumpa dengan keluarga, bukannya membawa berita baik, tapi berita buruk saja, ada saja masalah. Bagaimana bisa kawin dengan jin? Maka saya minta diceritakan, karena kita tak pernah menjumpai orang kawin dengan jin. Saya minta bawa anaknya itu sekali, tapi anaknya itu sudah menghilang entah kemana, menghilang saja. Kejadiannya adalah anaknya itu, yang polisi itu bertugas di satu tempat, kemudian dia berkenalan dengan seorang perempuan. Rupanya perempuan itu bukanlah manusia, jin. Jin bisa menyerupakan diri seperti manusia, bisa menyerupakan diri jadi manusia. Kemudian dia kawin, nikah dengan perempuan tersebut. Kemudian dapat anak, tapi anak tersebut adalah dari kalangan bangsa jin. Kemudian dia juga akan pindah ke tubuh-tubuh manusia untuk menjelmakan dirinya. Nah, jadi istrinya itu untuk menampakkan dirinya, dia akan pilih tubuh manusia untuk menjelmakan diri. Jadi jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang, nah itulah dia istrinya. Kalau istrinya itu, yang dari jin itu, tidak menjelmakan diri ke dalam tubuh manusia, dia tak nampak jin itu. Jadi dia tak nampak istrinya. Assalamualaikum, tapi tak nampak mana dia, karena istrinya tidak menjelmakan diri. Meskipun dari kalangan bangsa jin yang beriman pun, kalau istri tak menampakkan diri, macam mana dapat ketenangan? Tidak. Berlaku pernikahan, bisa berlaku, terjadi, tetapi tidak ada ketenangan. Suaranya terdengar, tapi badannya tak nampak. Macam mana itu? Hilang ketenangan. Supaya manusia tenang, maka Allah berikan pasangan dari jenis manusia sendiri. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini makna ayat atau ini tafsiran ayat, bermakna tenang di sini, ini adalah kaitannya adalah dengan pasangan yang diberikan oleh Allah. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang kepadanya, supaya kamu ketika pergi kepada istrimu yang sama dengan jenismu, yaitu manusia, sama denganmu, satu jenis denganmu, maka kamu merasa tenang. Kalau satu jenis, itu mudah untuk menjalin hubungan. Tapi kalau lain jenis, satu jenis manusia, satu jenis jin, ini susah untuk menjalin rumah tangga. Ini kesyukuran yang semestinya kita selalu hargai, kesyukuran karena kita mendapat nikmat dari Allah yang semestinya selalu kita hargai. Alhamdulillah dapat pasangan, yaitu dari jenis kita sendiri. Kemudian langsung berikutnya lagi, dari kata litaskunu ini juga Allah berikan kepadamu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang. Merasa tenang di sini berarti siapapun pasangan dari kalangan manapun, lain suku umpamanya, lain latar belakang umpamanya, yang satu dari keluarga yang lemah lembut, yang satu lagi dari keluarga yang keras umpamanya, ini keluarga guru yang lemah lembut, ini keluarga polisi tentara, main perintah saja umpamanya. Ini kan latar belakang berbeda ini. Bisa tak tenang ini dengan dua emosi yang jauh berbeda? Bisa. Apa sebab? Sebab itu masih lagi dari jenismu sendiri. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kalau beda suku susah untuk tenang. Satu Jawa lembut, satu lagi Medan Batak.
Wah ini susah ini. Sudahlah, kita satu suku saja supaya tenang. Oh tidak, karena bertentangan dengan makna ayat ini. Ayat ini maknanya dari jenismu sendiri adalah dari jenis manusia, dan itu adalah jaminan ketenangan dari Allah. Kadang-kadang ada juga orang tua, jangan pilih nak selain dari, nah kan ada juga kan, kita ini orang Melayu, pilihlah orang Melayu saja. Kata yang satu lagi, kita ini orang Minang, pilihlah yang Minang saja. Mengapa mak tak boleh pilih yang lainnya? Tak tenang nanti kamu. Lain orang, lain adat. Lain adat, maka nanti susah untuk mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga. Alasan yang seperti ini terbantahkan oleh ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan bahwasanya pasangan itu adalah dari jenis sendiri, siapapun manusianya. Ada di antara orang Indonesia ini kawin dengan orang Palestina. Nah, siapa kemarin? Saudara kita yang dari Palestina, yang sudah tinggal di Palestina tapi dari Indonesia. Ustadz Abdullah Onim kawin dengan orang Palestina, orang Arab. Tenang, dapat anak, diberi nama, siapa namanya? Filindo. Apa Filindo? Palestina Indonesia. Tenang. Jadi ketenangan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ketenangan karena mendapat pasangan dari jenis manusia sendiri. Sudah? Berikutnya lagi. Dah selesai itu ketenangan. Kemudian berikutnya lagi, ini kaitannya adalah dengan nilai berumah tangga. Tadi pasangan, sekarang nilai berumah tangga apabila telah akad nikah. Wa ja'ala bainakum, wa dan ja'ala, Allah menjadikan. Kata ja'ala di sini kalau kita perhatikan dia adalah fi'il madhi, past tense. Apa mana past tense itu? Kata kerja bentuk lampau. Padahal ayat ini menerangkan tentang perkara sekarang dan akan datang. Bukan hanya yang untuk bentuk lampau saja, bukan yang telah terjadi saja. Allah akan jadikan untuk kamu berdua cinta kasih dan kasih sayang, mawaddah warahmah, sekarang dan terus masa yang akan datang. Tapi mengapa Allah gunakan kata kerja bentuk lampau dalam ilmu Al-Quran? Kalau perkara itu perkara yang akan datang, kemudian digunakan kata kerja bentuk lampau, maka isinya di dalam adalah suatu penegasan, tegas dari sisi Allah. Berumah tangga, cinta kasih, kasih sayang akan didapatkan. Cinta kasih, kasih sayang akan didapatkan. Perlu ada uang dulu cinta kasih, kasih sayang? Dalam ayat ini ada tak disebut kata uang? Tak ada. Tapi pada hari ini nampaknya banyak rumah tangga bergantung kepada uang. Ada uang, ada uang abang sayang. Saya pernah juga sebelum istri sekarang ini, saya minta orang tua saya pergi ke satu keluarga karena anaknya itu pernah jadi murid saya dahulu. Tapi tak ada perhubungan apa-apa, jadi murid saja. Kemudian kita kenal, setelah itu minta kepada orang tua, datanglah ke rumahnya. Tapi kata orang tuanya, ini anak kita ini sudah bekerja belum? Saya ketika itu masih mahasiswa, baru ambil S2, baru mulai semester pertama. Semester pertama lama lagi selesai. Jadi apa kata orang tuanya? Kalau begitu tak bisa. Kami ingin anak kami ini, calon menantu kami, istri suami untuk anak kami ini adalah pegawai negeri. Allah.
Kita tak pegawai negeri, sampai sekarang pun tak pegawai negeri. Dan di antara doa kita, ya Allah janganlah jadikan pegawai negeri, ya Allah. Berlindung kepada Allah untuk jadi pegawai negeri. Bukan tak baik pegawai negeri, baik. Cuma pegawai negeri di atasnya ada atasan, ada atasan, ada atasan. Nah ini kita susah nih, kalau atasannya baik, bagus, alhamdulillah. Kalau atasan tak baik, sesak nafas kita dibuatnya. Sementara kita mau hidup lapang, hati tenang. Maka tadi dalam kurikulum vitae kita, yaitu apa, pekerjaan pendakwah bebas. Ini pekerjaan pendakwah bebas. Kalau dosen tak bebas, karena SK ada yang mengeluarkannya. Kalau yang mengeluarkannya tak suka, ditariknya SK balik. Tak bebas. Kalau saya bebas. Gubernur mau pecat, macam mana gubernur mau pecat? Tak ada SK. Tak ada. Maka bebas, alhamdulillah. Mau kemana kita pergi, tak ada perlu izin-izin. Mau ke Malaysia kita pergi, Singapura, ke Brunei, mau kemana, tak ada. Minta cuti, mau minta cuti pada siapa? Kita bekerja sendiri, bebas. Tapi yang seperti kita ini nampaknya tak berminat orang tertentu, gagal mendapatkan pasangan hidup. Apa sebab? Sebab orang tua itu memahami bahwasanya cinta kasih dan kasih sayang nanti antara suami istri adalah berdasarkan fulus, berdasarkan harta. Padahal dalam ayat ini tak ada Allah sebutkan harta. Kalau mau kawin dengan anak saya, buatkan rumah dulu. Uang simpananmu udah berapa? Dan seterusnya. Oh tidak, cinta kasih bukan datang dari harta. Cinta kasih itu datang dengan sendirinya dari Allah apabila suami istri itu telah resmi menjadi suami istri dengan akad nikah. Dengan sendirinya cinta kasih ada, kasih sayang ada. Tinggal lagi memelihara dan menjaganya saja. Itu dia. Saya tak tahu sudah disampaikan belum tadi oleh Ustaz, karena saya tak mengikuti. Pastinya sudah itu. Belum? Oh, kalau belum, terlambat pengajian tafsir ini di belakang nih, di depan mestinya ini. Ya, pengajian ayat ini dahulu. Jadi cinta kasih, kasih sayang itu adalah memang dari Allah langsung, pemberian Allah. Wa ja'ala bainakum. Ada disebutkan dengan perantaraan? Tak ada dengan perantaraan, langsung Allah memberi. Akad nikah saja dapat cinta kasih, dapat kasih sayang. Itu bekal yang Allah berikan untuk suami istri. Jadi sampaikan kepada orang tua. Kalau ada orang tua di sini, jangan pilih-pilih dalam mencari menantu. Hoi, mobilnya bagus lah. Ketika calon menantu datang ke rumah, rupa mobil rental rumahnya. Enggak, rupanya mobil orang tua rupanya. Jangan lihat kepada kebendaan. Yang akan mengekalkan dan mengabadikan rumah tangga, cinta kasih dan kasih sayang. Dan cinta kasih, kasih sayang tidak berkaitan dengan harta benda, tidak berkaitan dengan kuasa. Bahkan tidak ada kaitan dengan badan sehat, badan sakit, otak pintar dan lain sebagainya, tidak. Ini kalau dipanjangkan panjang ini. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Tinggal lagi kata mawaddah dan rahmah ini. Mengapa ada dua kata ini? Dibahas dalam tafsir. Kata mawaddah ini umpamanya seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan mawaddah ini mahabbah, cinta kasih. Rahmah ini kasih sayang, ra'fah. Jadi mawaddah mahabbah, rahmah ra'fah. Apa makna mahabbah dan ra'fah ini sebagai tafsir dari mawaddah dan rahmah? Dibahaskan lagi oleh para ulama tafsir. Kalau mawaddah itu kaitannya dengan kecondongan hati kepada yang lain. Condong. Apa makna condong? Tadi begini, sekarang condong. Nah, condong ini cinta kasih. Umpamanya
Kita mau cari calon pasangan ini. Datang satu, diberitahu tentang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak condong, tak cinta. Datang lagi satu lagi, diberitahu, tak condong juga, tak cinta. Datang satu lagi, diberitahu, ini agamanya bagus, sholat 5 waktu dijaga, oh ini taat ini. Buku yang dibaca buku-buku agama, ini orang mengetahui tentang nilai-nilai kehidupan. Kalau seperti ini istri, insya Allah anak-anak nanti akan terbina, terjaga dengan baik. Kemudian pula bentuk rupanya bagus, dari keturunan orang baik-baik. Kemudian Allah, pintar pula orangnya. Condong tak hati? Cinta. Condong itu cinta. Nah sekarang yang membuat condong itu apa? Kalau yang membuat condong itu agama, bermakna ada nilai iman di dalamnya. Tapi kalau yang membuat condong itu bentuk rupanya saja, yang membuat condong itu karena kekayaannya, oh ini bapaknya pejabat ini. Kemudian yang buat condong itu adalah dari apa lagi? Kepintarannya. Maka bermakna bukan karena iman condong tersebut. Karena apa condongnya seperti itu? Karena hawa nafsu. Condong karena hawa nafsu, cinta hawa nafsu. Condong karena iman, cinta karena iman. Sifat cinta karena iman sejati. Sifat cinta karena hawa nafsu palsu. Semu. Di mulut sehidup semati. Tapi buktinya nanti tidak demikian, palsu. Bukan main lagi. Berjanji di bawah pohon kedondong. Mengapa di bawah pohon kedondong? Karena ada isyarat kedondong itu di luarnya licin, tapi di dalamnya berserabut rupanya di bawah pohon kedondong. Tapi tak lama kemudian nampak wujud asalnya. Apa sebab? Sebab rupanya condong bukan karena iman, condong karena nafsu. Tabiat hawa nafsu tidak pernah merasa puas. Sudah dapat istri macam tu, nampak wanita lain seperti itu, sambung sendiri. Sudah. Karena tak pernah merasa puas. Tapi kalau karena iman, puas. Meskipun istri seperti itu, seperti apa? Seperti itulah. Puas. Akhirnya terjaga dirinya, terpelihara marwahnya. Dan inilah yang meninggikan kedudukannya. Cinta karena iman. Suami mencintai istri karena iman, istri pun mencintai suaminya karena iman. Karena iman sifatnya sejati, karena nafsu sifatnya palsu. Karena iman orientasinya akhirat. Tapi kalau karena nafsu orientasinya dunia. Kalau iman orientasinya akhirat, kurang-kurang sedikit di dunia ini tak apalah. Yang penting saya dapat akhirat saya. Jadi akhirnya kekurangan di dunia itu tertutupi dengan tujuan akhirat. Istri saya ini memang macam ini, seperti ini di dunia ini. Tapi kalau sudah di surga nanti bidadari. Lihat surga. Itu kalau iman yang mendasari. Tapi kalau nafsu yang mendasari, Allah, bagus yang di SMA dulu lagi. Dia buat bandingan karena nafsu. Akhirnya syaitan masuk, jumpa di Facebook. Mengapa tertawa disebut Facebook? Karena cari kawan, dapat kawan lama. Karena disebut itu SMA 6. Rupanya ada pula SMA 6.
Ada yang minta pertemanan. Ini sama SMA 6 ini. Teringat kisah lama, bersemi kembali. Saya tak tahulah bahasa-bahasa seperti itulah, bahasa indah. Akhirnya cinta muncul, tapi cinta yang mana yang muncul? Cinta hawa nafsu. Pada hari ini perkataan cinta jarang sekali dipakaikan kepada iman, selalu diidentikan dengan nafsu. Selalu dalam nyanyian lah, dalam apalah, cinta, cinta, cinta. Akhirnya merana. Apa sebab? Sebab kalau sudah cinta condong, cinta itu menjadikan seorang menjadi buta. Kalau sudah buta masih bisa melihat. Kalau masih bisa melihat, rabun namanya. Maka cinta membuat orang tak bisa melihat lagi, buta. Kalau sudah buta, buruk pun kata orang baik juga katanya. Nah, ini bisa disambung terus ini. Jadi pastikan sekarang cinta karena iman. Cinta karena iman itu datangnya bukan pada ya. Karena pra nikah itu biasanya yang muncul apa? Iman atau nafsu? Mau bertemu nafsu, mau berdua-duaan nafsu atau iman itu? Nafsu. Macam mana orang buat, dia mau buat macam itu? Nafsu. Orang kirim bunga, dia kirim bunga pula. Itu anak orang, baru anak orang. Belum istri kita lagi. Kalau dah istri kita, kirimlah bunga. Satu beladi kirimlah. Satu beladi banyak. Sebagai rasa cinta. Ini sudah kawin tak pula dia kirim bunga lagi. Berarti yang dia munculkan adalah cinta karena nafsu. Cinta karena nafsu ini nanti membuat kita tertipu. Biasanya cinta karena nafsu ini ada kepentingan. Ketika keinginannya tercapai, dia suka. Ketika keinginannya tak tercapai, dia marah. Jadi cinta melahirkan suka dan marah, hilang ketenangan. Kalau karena iman, tidak demikian. Karena cinta karena iman tanpa pamrih, tak ada kepentingan. Ikhlas karena Allah. Cinta karena iman ini. Kalau ada cinta karena iman dengan pamrih, bermakna bukan karena iman, bermakna karena kepentingan, karena tidak ikhlas dalam bercinta. Maka biasanya kalau cinta karena hawa nafsu tidak akan bertahan lama. Dan biasanya untuk mendapatkan kepentingan, mulailah membujuk, merayu. Boleh romantis, boleh. Tapi romantis karena kepentingan membuat pasangan menjadi kecewa. Kaulah istriku yang paling kucintai, tak ada yang lain kecuali kamu. Karena ada kepentingannya. Setelah itu, hei, sinilah. Hei. Tadi yang darling, apa lagi yang lain? Oh my baby. Dan seterusnya. Tapi kan ada kepentingan. Ketika ia berkepentingan, ada yang diinginkannya, digunakanlah kata-kata yang seperti itu. Ketika keinginannya sudah tercapai, hilang habis. Karena cintanya itu ditegakkan di atas dasar nafsu. Kenapa? Karena cantik rupa. Kalau nafsu yang mencintai karena cantik rupa manusia itu bertahan berapa lama? Cantik rupa wanita itu bertahan sampai umur berapa? Hah? Paling-paling umur 80 tahun lah, umur 80 tahun.
Kalau umur 80 tahun kita sebut nek, nenek cantik nek. Kata nenek itu, ini menyindir saya ya. Apalagi kalau badannya sudah sakit, tubuhnya sudah bungkuk umpamanya, kemudian semua kulitnya sudah keriput, kemudian rambutnya sudah gugur, giginya sudah maka hilang sudah. Karena itu mencintai, kita lihat banyak yang tak bertahan. Banyak umur istrinya 40 dah dia berselingkuh. Banyak terjadi atau tidak? Karena cinta hawa nafsu. Atau ketika istrinya dalam pantang, oh ini lama betul pantang nih, 40 hari. Karena nafsu, dia mencintai istrinya karena nafsu, maka dia berzina dengan laki-laki, dengan wanita lain. Dengan laki-laki lain keterlaluan. Cinta kasih, itu dia cinta. Apa mana cinta tadi? Condong. Apa yang membuatnya condong? Iman. Ini yang penting. Ini kata kunci ini. Nampak bentuk rupanya biasa-biasa saja. Keturunan dari orang biasa-biasa. Kepandaiannya pun biasa-biasa saja. Tetapi lihat dari agama, wah ini luar biasa. Rasulullah pula telah memberikan petua, wanita dikawini karena 4. Begitu juga laki-laki dikawini, akan mengawini kita karena 4 juga yang akan mengawini kita itu diperhatikan. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Lihat agama, selamat diri kita. Oh ya, agamanya condong, berarti karena iman. Alhamdulillah, selesai sudah satu, yaitu mawaddah, kaitannya dengan mahabbah, cinta. Cinta kaitannya dengan condong. Condong itu condong karena iman. Itu Allah berikan pasca nikah. Sebelum nikah itu bukan cinta, nafsu, yang datang dari nafsu, maka nanti kecewa. Karena nafsu kita sendiri tidak pernah merasa puas. Dan satu lagi, kalau kita mencintai wanita itu karena nafsu, wanita itu tidak akan seperti itu selama-lamanya. Karena sifat dunia ini berubah-ubah. Yang kedua, warahmah. Apa beda antara mawaddah warahmah? Mawaddah tadi condong. Mengapa condong? Karena ada kelebihan yang ingin didapatkan. Apa kelebihannya? Oh, ketaatannya. Oh, kecantikannya. Oh, keturunannya. Itu kelebihan-kelebihan. Tetapi yang namanya manusia, apakah semua manusia itu sempurna? Punya kelebihan saja? Tak ada punya kekurangan? Enggak, semua manusia pasti punya kekurangan. Nah, pasangan yang Allah berikan kepada kita itu punya kekurangan. Seperti yang bertanya tadi, saya ini punya penyakit, boleh terima ke tidak? Kata pasangannya, bisa terima. Nah, menerima pasangan yang memiliki kekurangan, itulah dia rahmah dari Allah. Bukan dari mawaddah, tapi dari rahmah. Rahmah itu rahmat, mengasihi. Mengasihi biasanya digunakan untuk mengasihi siapa? Mengasihi fakir miskin karena kekurangan yang ada pada mereka. Mengasihi anak yatim. Mengasihi orang yang lemah, orang yang tak berpunya. Mengasihi pasangan yang memiliki kekurangan. Kalau disebut mengasihi pasangan yang memiliki kekurangan, karena Allah telah berikan rahmat, dengan rahmat tersebut mawaddah warahmah, dengan rahmat tersebut maka dapat mengasihi kekurangan pasangan. Oh, kata pasangan, Allah, kekurangan saya ditutupi ya.
Dia puji saya dengan kelebihan saya dan tak pernah dia menyebut kekurangan saya. Betul-betullah suami saya ini suami yang mengasihi saya. Rasanya tak ada laki-laki yang lain dalam hidup ini kecuali suami saya. I only love you, wahai. Bukan I love you lagi, I only. Ada only ya. Bukan only, bukan only. Only. Kalau oli pelicin, dengan pelicin tu cinta. Tak ada pelicin, tak ada cinta. Cinta bang, tambah uang belanja. Tambah uang belanja cinta. Dikurangi uang belanja, kurang cinta. Dikasihi Allah, suamiku. Seminggu saya di rumah sakit, seminggu ia menjaga saya. Semua ia lakukan. Ia tutupi kekurangan saya. Allah, saya tak nampak laki-laki lain yang seperti ini. Istri dapatkan rahmat dari suaminya. Dalam waktu yang sama, suami itu juga punya kekurangan. Karena kita sebut tadi tak ada yang tidak punya kekurangan. Istri pula menutupi kekurangan suami. Suami kalau pulang kerja itu gelisah itu. Gelisah, apalagi kalau ada masalah. Capek, penat. Kemudian istri pula tutupi kekurangan suami. Capek bang, siapkan air sejuk. Capek bang, urut-urut pula di belakang lagi. Allahu Akbar. Capek bang, itu banyak tuh capek bang itu. Ini yang punya pengalaman. Allahu Akbar. Jadi hati yang tadi itu gersang ketika pulang, sekarang kembali subur. Karena ada yang menutupi. Rahmat itu menutupi. Dalam hadis Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat-humur rahmah. Ghashiyat, kata ghashiyat ni menutupi. Rahmat menutupi. Mawaddah wa rahmah, rahmat menutupi. Menutupi apa? Kalau kaitan dengan rumah tangga, suami istri menutupi kekurangan. Allahu Akbar. Pulang jauh sekali. Pulang ke rumah. Pukul 11 malam, pukul 12 malam. Assalamualaikum. Rupanya belum kita salam, pintu sudah dibuka kan. Dinantinya kita pulang. Allahu Akbar. Sejuk hati. Ada istri yang lain, abang pulang lambat, bawa kunci bang ya. Allah, jauh beda tidak? Oh jauh. Allah, kesian suami, malam-malam buta sudah capek cari kunci. Allah, kunci Honda pula ya. Kita mau buka rumah. Allah, penat. Istri sudah bakar ruah di atas kasur. Kita mau minum, cari air sendiri. Lapar, cari nasi sendiri. Allah, kesian. Ada istri macam tak ada istri. Allah, kesian. Apa sebab? Sebab tak ada rahmat yang menutupi kekurangan. Ini contoh. Dan bisa dipakai-pakaikan lagi ke yang contoh-contoh lain. Andai kan condong karena dapat kelebihan dari pasangan, kemudian ditutupi pula kekurangan oleh pasangan. Kita punya kekurangan ditutupi pula oleh pasangan. Allah, baiti jannati, home sweet home. Allah, sejuk. Rumahku surgaku, meskipun di gubuk yang akan rubuh. Rumahku surgaku. Karena surga bukan dengan fisik. Karena ada orang yang rumahnya mewah tapi macam neraka. Duduk di sofa ini panas, tegak, pindah ke belakang panas lagi. Padahal berhawa dingin.
full AC tapi panas, tak betah tinggal di rumah. Apa sebab? Rumahku nerakaku. Apa sebab? Sebab Allah telah beri pasangan dari jenis sendiri. Sakinah sudah ada sebenarnya, tak boleh lagi dijadikan alasan. Sakinah itu memang built-in. Apa built-in itu? Memang sudah dipasangkan. Kalau sudah dapat pasangan dari jenis manusia, memang sudah dapat sakinah. Tak perlu cari-cari lagi sakinah, memang sudah ada. Tinggal lagi membangun sakinah itu dengan apa? Membangunnya dengan cinta kasih dan kasih sayang. Maka dalam menyampaikan 3 kata ini, jangan sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Tak nampak dia susunan perkataan ayat Al-Quran. Kalau mau menampakkan susunan perkataan ayat Quran, sebut begini: mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan dengan cinta kasih dan kasih sayang. Mudah-mudahan dapat sakinah dengan mawaddah warahmah. Itu dia susunan yang bagus, yang menepati susunan ayat Al-Quran. Jangan sebut 3 sekali. Mudah-mudahan dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Itu gabung aja ketiga sekali. Pisahkan. Mudah-mudahan kita dapat sakinah seperti yang telah Allah tetapkan. Tinggal lagi menjaganya sehingga dapat sakinah tersebut melalui mawaddah, dengan sarana, dengan bekal, dengan pemberian Allah berupa mawaddah warahmah. Mawaddah apa tadi? Condong. Rahmah apa tadi? Menutupi kekurangan. Andaikan suami istri mau memberikan kelebihan yang ada padanya untuk menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya, begitu pula sebaliknya, suami begitu, istri begitu. Allahu Akbar. 2 badan tapi sebenarnya 1. 2 tapi 1. 1 tapi 2. Andaikan yang 1 meninggal dunia, yang 1 itu masih lagi merasakan kehadirannya, karena memang selama ini mereka bersatu. Dan itu kita dapatkan kenyataannya di tengah masyarakat. Dan kita berharap mudah-mudahan keluarga yang seperti itulah yang kita dapatkan. Tapi ingat, kuncinya ada pada kita, dan kunci itu ada di tangan kita. Mau kita dapatkan, ini jalannya. Tapi kalau jalan itu yang ditempuh, tidak akan mendapatkan seperti yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Karena moderator sudah datang kembali ke depan, ini isyarat waktu sudah habis, maka kami persilahkan kepada beliau untuk melanjutkan acara kita ini. Dan ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, salamnya ditutup kemudian.